Selamat malam Bapak Ibu semuanya, calon mahasiswa Magister RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik ya, semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, malam hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan webinar kembali setelah beberapa kali kita sudah mengadakan webinar sebelumnya mengenai program RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Eh, Bapak Ibu mungkin untuk username-nya bisa diganti dengan format nama underscore asal kotanya. Misal saya Wiwi underscore Kota Semarang begitu agar kita semuanya tahu calon mahasiswa MM ini dari mana aja gitu. Baik Bapak Ibu mungkin akan segera saya mulai mengenai presentasi mengenai program RPL Magister Management ini. Baik di sini terlihat Bapak Ibu mengenai Magister Manajemen itu didirikan pada tanggal 8 Juni tahun 2001 dan sudah hampir 25 tahun itu kita Magister Manajemen berdiri karena dari tahun 2001 ya. Dan selama lebih dari 2 dekade, Magister Manajemen itu sudah melahirkan lebih dari 1.500 alumni. Dan untuk angkatan periode Maret ini, insya Allah di angkatan 81 MM Unisula. Begitu. Dan untuk akreditasi Magister Manajemen itu kita mendapat predikat akreditasi baik sekali dari Lamemba. Dan kemudian terus nanti kalau misal kami lulus dari MM Unisula tuh kita bisa jadi apa aja. Bapak Ibu nanti bisa menjadi seorang manajer, kemudian entrepreneur atau wirausaha, dan akademisi atau dosen. Selanjutnya di sini tertera ada pengelola program studi Magister Manajemen. Yang sebelah kanan ini ada Profesor Dr. Ibnu Hajar SE MSI. Beliau alhamdulillah menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Manajemen dan di sebelahnya ini ada Ibu Dr. Siti Sumiati SE MSI. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Selanjutnya ini Bapak Ibu tertera sertifikat mengenai akreditasi Magister Manajemen FE Unisula. Alhamdulillah akreditasi ini kita berlaku sejak tanggal 30 September tahun 2022 dan insya Allah akreditasi ini akan sampai di tahun 2027. Jadi untuk akreditasi ini masih sangat jauh ya Bapak Ibu ya untuk masa berlakunya. Terus kemudian, nah di slide ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa guru besar yang ada di Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini ada 13 guru besar dari program manajemen. Di sini tertera ada yang paling pojok kiri bawah itu ada Profesor Dr. Heru Sulistyo SMSI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Unisula. Dan di sini juga ada Profesor Dr. Ibnu Hajar yang tadi sudah saya sampaikan. Beliau merupakan Kepala Program Studi S2 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Dan sebenarnya untuk saat ini perolehan guru besar di bidang ilmu manajemen itu kami sudah ada 14 guru besar, namun ada satu guru besar yang belum masuk itu ada Prof. Nur Hidayati. Begitu. Selanjutnya di sini tertera mengenai rekognisi pembelajaran lampau. Mungkin ada beberapa calon mahasiswa yang belum mengetahui RPL ini tuh sebenarnya apa. Jadi RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang melalui pendidikan formal atau non-formal atau informal sebelumnya dan atau dari pengalaman kerja. Dan nanti ketika Bapak Ibu masuk di program RPL ini, yang pertama itu ada keunggulan, yang pertama itu ada pengakuan SKS. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengikuti program RPL, itu akan mendapatkan pengakuan SKS sebanyak-banyaknya 50% dari total SKS program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, mengenai RPL sendiri itu tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021
tentang rekognisi pembelajaran lampau. Yang isinya itu rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, yaitu disebut sebagai RPL tipe A dan dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari yang pertama, program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, yang kedua, pendidikan non formal atau informal, dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, ini ada salinan keputusan Direktur Jenderal Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Tertuang di sini ada di pasal 7. Yang pertama itu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial. Yang kedua, pengakuan capaian pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari A. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, B. Pendidikan formal atau informal dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian ada petunjuk permohonan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. Jadi Bapak Ibu, untuk RPL sendiri itu panduan pendaftarannya itu di masing-masing universitas. Jadi untuk ketentuan-ketentuan yang berlaku tiap universitas dan fakultas itu berbeda-beda dari univ satu dengan univ yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam buku panduan tersebut, Unisula ini menyelenggarakan RPL diberlakukan pada semua jenjang pendidikan dan pengakuan pembelajaran lampau diberikan kepada pemohon. Kita berfokus pada poin C karena kita mengambil untuk jenjang S2 itu RPL pada program Magister S2 dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya 5% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing program studi. Nah, di sini tertera ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu ini yang mencoret-coret bisa diberhentikan ya karena mungkin akan mengganggu peserta yang lain. Baik Bapak Ibu, di sini tertera mata kuliah yang akan diambil ketika nanti Bapak Ibu menjadi mahasiswa RPL Magister Manajemen periode Maret tahun 2025. Ada 27 SKS dengan masa studi itu hanya 12 bulan, 6 bulan untuk perkuliahan dan 6 bulan untuk masa penyusunan tesis. Di semester 1, Bapak Ibu nanti hanya mendapatkan beban SKS itu ada 21 SKS, meliputi 7 mata kuliah, bisa dilihat pada tabel. Yang pertama, ini di tabel semester 1, tertera ada 7 mata kuliah, meliputi manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen pemasaran, metodologi penelitian, epistemologi Islam, etika bisnis Islam, dan publikasi. Dan kemudian untuk semester 2-nya, kenapa ini tertulis nol? Karena Bapak Ibu nanti ketika setelah melakukan pemberkasan, itu Bapak Ibu akan ada sesi asesmen dengan tim asesor. Nah, dari situ di semester 2 ini, mata kuliah ataupun SKS yang sebenarnya seharusnya Bapak Ibu tempuh, tapi sudah dikonversi ataupun menggunakan pengalaman kerja atau sertifikasi yang Bapak Ibu miliki. Begitu. Jadi nanti di semester 2 Bapak Ibu tidak tidak mengikuti perkuliahan yang ada di semester 2 ini. Jadi nanti semester 2-nya Bapak Ibu hanya menyusun tesis. Begitu ya. Kan biasanya untuk program S2 sendiri itu 2 tahun, tapi untuk di RPL kita hanya 12 bulan saja. Jadi untuk 6 bulan yang pertama untuk perkuliahan, dan 6 bulan selanjutnya itu untuk penyusunan tesis. Dan untuk semester 2 ini, Bapak Ibu tidak perlu mengikutinya lagi karena sudah dikonversi dengan mata kuliah, dengan pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki, begitu.
Jadi apabila Bapak Ibu masuk dalam program reguler, Bapak Ibu akan mendapatkan 42 SKS. Namun untuk RPL sendiri Bapak Ibu hanya memiliki beban SKS 27. Selanjutnya, eh, tadi kan sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI nomor 41 tahun 2021, itu merupakan peraturan yang pertama. Dan di tahun 2023 ini ada peraturan baru nomor 53 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan pasal 14, fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana maksud pada ayat 1 diberi huruf D diberikan dalam bentuk yang pertama ini ada proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya prosedur perkuliahan RPL ini untuk Fakultas Ekonomi Unisula, terkhususnya di program studi Magister Manajemen, itu 70% online dan 30%-nya itu offline. Namun, apabila Bapak Ibu memiliki halangan seperti memiliki kendala jarak ataupun waktu, itu Bapak Ibu bisa melakukannya dengan online saja. Begitu. Karena kan juga sebagian besar mahasiswa RPL ini merupakan seorang pekerja dan profesional, jadi akan menyulitkan mahasiswa apabila harus kuliah online dan offline. Jadi nanti Bapak Ibu apabila mendaftar di Magister Manajemen, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan full online. Nanti ketika offline-nya itu pas wisuda saja, itu diperbolehkan. Begitu. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri yang nomor 53 tahun 2023, di pasal 19 itu ada pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 satuan kredit semester sampai dengan 72 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, itu ada dua peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Kebudayaan. Yang pertama itu beban SKS yang ditempuh mahasiswa RPL itu yang pertama ada 27 dan untuk yang peraturan yang kedua itu ada 55 SKS. Namun Bapak Ibu, eh, insya Allah untuk yang periode Maret ini kita masih menggunakan yang beban 27 SKS. Nanti pun ketika Bapak Ibu ini Fakultas Ekonomi Unisula harus mengikuti peraturan yang kedua, insya Allah Fakultas Ekonomi Unisula Prodi Magister Manajemen kita sudah siap menggunakan peraturan yang kedua ini apabila yang diberlakukan peraturan yang kedua. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengikuti perkuliahan yang dengan peraturan yang kedua ini, Bapak Ibu memiliki beban SKS 55 ya Bapak Ibu ya. Nanti di semester 1 dan semester 2 ini akan masuk di semester 1 semuanya. Begitu. Jadi nanti untuk semester 2-nya Bapak Ibu hanya menanggung 13 SKS. Ada KKL, proposal tesis, dan kemudian tesis. Gitu. Jadi nanti 6 bulan Bapak Ibu akan mendapatkan 15 mata kuliah ini di semester 1 dan 2 ini digabung menjadi satu semester ya Bapak Ibu ya. Begitu. Lanjutnya, Bapak Ibu, untuk Magister Manajemen sendiri, kita memiliki konsentrasi yang pertama manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen strategi. Jadi nanti Bapak Ibu untuk konsentrasi itu bisa dibicarakan langsung dengan dosen ataupun Bapak Ibu bisa menentukan sendiri sesuai dengan passionnya. Namun untuk konsentrasi ini tidak di awal perkuliahannya Bapak Ibu ya. Nanti seiring berjalannya waktu saat perkuliahan itu nanti Bapak Ibu bisa memilih mengambil konsentrasi yang mana begitu. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu ini salah satu mahasiswa RPL yang sudah lulus dari Fakultas Ekonomi Unisula, Bapak Eko Marudin, SHMM. Gelar MM ini didapat di Fakultas Ekonomi Unisula ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini angkatan 79, ya 79, Bapak Eko Marudin ini, dengan masa studi itu paling cepat, itu pada
12 bulan begitu. Dan beliau ini merupakan mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia begitu. Dan alhamdulillah dengan gelar yang diperoleh dari Magister Manajemen, beliau sudah bisa menggunakan gelarnya ini untuk menaikkan jabatannya di Polri dan sekarang menjabat sebagai Kanit Unit 4 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Jateng 3 B2 pada tahun 2023. Selanjutnya, Bapak Ibu, Alhamdulillah Fakultas Ekonomi Unisula yang khususnya Prodi Manajemen Manajemen, kita sudah melakukan MOU dengan kampus luar negeri, yakni IUTM, UITM, Dongseo University, Kyungdong University, dan DIU Bangladesh. Nah, ini ada foto dari Prof. Ibnu. Ini, ini Prof. Ibnu sebagai Kaprodi Magister Manajemen. Kemudian ini sebelah kanannya ada Prof. Zainal Alim. Dan ini ada Ibu dosen 2. Ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Unisula. Dan ini yang menggunakan jas alma mater Unisula ini merupakan mahasiswa reguler dari program studi akuntansi yang pada saat itu melakukan sidang tesis di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ingin sidangnya di luar negeri itu diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung saja menghubungi dosen yang bersangkutan ataupun dosen pembimbingnya. Namun apabila Bapak Ibu ingin sidangnya di Fakultas Ekonomi saja itu juga diperbolehkan. Begitu. Ini juga ada foto kembali. Mohon izin Bapak Ibu ini yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini merupakan mahasiswa S2 Manajemen, namun beliau mengambil program reguler. Beliau ini asalnya dari Malaysia, namanya Mr. Ong. Begitu Bapak Ibu. Ini dua-duanya mahasiswa S2, namun yang Mr. Ong ini dari reguler Magister Manajemen, yang sebelah kanan, pojok kanan ini reguler dari Magister Akuntansi. Nah, ini pada saat di Yuanzi University. Nah, baik Bapak Ibu kita menuju ke biaya pendidikan untuk RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi Bapak Ibu nanti untuk yang pertama itu melakukan biaya pendaftaran sebesar 500.000 dan kemudian ada matrikulasi dan di sini tertera beberapa cicilan SPP yang Bapak Ibu nanti bayarkan ketika menjadi mahasiswa RPL Magister Manajemen. Jadi Bapak Ibu nanti untuk biayanya ini bisa dicicil sampai dengan sebelum wisuda. Untuk cicilan SPP, Bapak Ibu terserah mau membayar 1 juta per bulan atau mau langsung dilunasin itu diperbolehkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Namun untuk rincian ini mungkin bisa menjadi patokan Bapak Ibu agar tidak keberatan di akhirnya. Begitu. Kemudian ada biaya wisudanya. Ini sudah mencakup biaya wisuda untuk universitas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di bawahnya ada publikasi jurnal dan ada TOEFL-nya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk TOEFL itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu ada pretest. Nanti apabila Bapak Ibu sudah lolos di pretest, nanti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti KBM. Namun di pretest tidak lolos, nanti mengikuti KBM dan selanjutnya ada posttest begitu. Dan untuk total biayanya keseluruhan dari awal mendaftar sampai dengan wisuda itu sudah include semuanya. Sudah masuk dengan KTM, kemudian jas alma mater itu hanya 35.500.000. Dan biaya ini bisa dicicil sampai dengan sebelum wisuda. Baik, mungkin nanti setelah adanya sesi webinar ini, Bapak Ibu bisa menghubungi admin 1 atau admin 2 atau admin yang ada di grup calon mahasiswa untuk kelanjutan pendaftaran ataupun apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri admin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin presentasi yang saya sampaikan sudah cukup, Mbak Uswah. Baik, Mbak Wiwi, terima kasih untuk pemaparan programnya, Mbak Wiwi. Kepada Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya mengenai program RPL Magister Manajemen, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, nggih. Kemudian nanti saya persilakan dan silakan untuk on mic.
kalau bisa juga eh, on cam begitu. Baik, ada dari Bapak Taufik Rahman. Silakan Bapak untuk menanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Taufik. Bagaimana kabarnya Ya, Pak Taufik? alhamdulillah baik. Mbak, saya Alhamdulillah. ini Iya Bapak. kemarin udah daftar, administrasi udah daftar kan, Iya. lewat admin. Nah, nah, saya ini kan posisi di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, dan kebetulan saya ini di PNS. Nah, masa kerja udah hampir 28 tahun. Nah, yang saya tanyakan itu gini, Mbak. Kan beberapa kali saya mau ngajukan namanya PNS itu kan harus ada izin belajar tuh, Mbak, ya. Iya. Untuk pengajuan nanti penyesuaian. Jadi nanti kalau umpama nggak ada izin belajar berarti yang apa ya tidak tidak diakui begitu kuliahnya. Baik. Nah, Iya. seperti halnya di universitas terbuka itu nanti dibikinkan surat keterangan eh, apa ya namanya sistem belajar jarak jauh. Iya. Ah, ah. Apakah nanti di Unisula juga dibikinkan begitu sebagai persyaratan saya nanti untuk pengajuan izin belajar? Karena tanpa izin belajar, walaupun kita punya titel S2, S3, tapi nggak diakui oleh kantor juga, akhirnya kan jadi mubazir. Jujur kalau kita PNS kan paling untuk penyesuaian ya, penyesuaian pangkat. Karena saya pribadi mentok di 3D. Jadi kalau umpama nanti ikut izin belajar mungkin bisa sampai golongan 4 begitu. Nah, pertanyaan saya tadi, saya lihat punya teman saya itu di universitas terbuka dibikinkan sebagai lampiran surat keterangan sistem belajar jarak jauh, bukan belajar kelas jauh begitu. Nah, kira-kira Iya. nanti bisa nggak Unisula mengeluarkan surat itu apabila saya udah mengikuti jadi mahasiswa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak yang selain polisi tadi, ada ASN-ASN yang juga sudah melakukan hal yang sama yang jaraknya yang online semua. Maksudnya tidak domisili di Jawa Tengah begitu. Mama ada yang dari Batam, dari Sumatera begitu. Mungkin itu aja Mbak ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik sudah bertanya. Baik, Bapak mungkin akan saya langsung jawab di pertanyaan yang pertama mengenai izin belajar ya Bapak ya. Saya terangkan kembali, program yang kami buka ini merupakan program RPL, bukan program pembelajaran jarak jauh. Jadi, untuk izin belajar kami akan tetap memberikannya setelah nanti Bapak sudah dinyatakan mengikuti perkuliahan. Jadi nanti Bapak bisa langsung mengajukannya melalui Japri admin. Begitu ya Bapak ya. Nanti akan dimintai mengenai data-data yang diperlukan begitu. Kami kemarin di perus- pengurusan izin belajar untuk PNS ataupun ASN itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Bapak karena tidak hanya satu saja yang meminta, itu alhamdulillah kita bisa menghandle semuanya. Jadi insya Allah Bapak meminta surat izin belajar itu kami tidak akan memberikan izin program jarak jauh. Soalnya program jarak jauh dan program RPL ini berbeda. Dan kami nanti akan menerangkan bahwa program ini merupakan program RPL dan kuliahnya bisa dilakukan secara online begitu. Jadi nanti tidak perlu ada kekhawatiran mengenai program ini resmi atau tidak. Karena program ini sudah diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Jadi nanti Bapak tidak perlu khawatir mengenai eh, real atau enggak program ini terusan resmi atau tidak gitu. Karena program ini kami juga manajemen itu sudah layak membuka program RPL. Begitu ya Bapak ya. Jadi nanti apabila Bapak membutuhkan surat izin belajar itu nanti bisa mengajukan langsung. Gitu. Kemudian untuk yang kedua mengenai ini ya Bapak ya. Alumni yang dari selain Polri itu ya Bapak ya. Oh iya iya, yang Dan ASN juga, yang mungkin untuk belajarnya alumni online yang di full luar, ya. iya, belajar emang dilakukan secara online, Bapak. Jadi
mahasiswa kami pun yang angkatan 80 itu kan masuk di periode ganjil. Alhamdulillah saat ini sudah dalam masa penyusunan tesis. Itu pun mahasiswa belum pernah masuk ataupun mengikuti perkuliahan offline. Dari mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu mengikuti perkuliahannya secara online begitu Bapak. Namun untuk testimoni dari mahasiswa yang di bidang PNS ataupun ASN mungkin akan saya kabari kembali ya Bapak ya. Begitu. Karena saya yang masukkan dalam PPT itu hanya yang di Polri begitu. Mungkin nanti akan saya sampaikan mengenai testimoni yang dari luar Jawa dan di bagian ASN atau PNS begitu. Untuk kelas yang kemarin Bapak eh, itu kita kan dalam satu kelas itu ada 40 sampai 50 mahasiswa. Magister Manajemen itu untuk kelas ASN dan PNS itu alhamdulillah kita ada dua kelas, jadi 80 mahasiswa lebih. Begitu Bapak. Jadi nanti Bapak apabila masuk dan menjadi mahasiswa RPLMN, nanti Bapak akan dikelompokkan kelasnya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ada yang dari perbankan, ada yang dari pendidikan, kemudian wirausaha. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa sesuai dengan bidang pekerjaannya begitu. Jadi nanti tidak perlu khawatir bagaimana perkuliahannya saya tidak bisa mengajukan izin belajar. Insya Allah kami mudahkan begitu Bapak. Oh ya, Bagaimana berarti Bapak bisa Taufik? dibantu Mbak ya nanti. Ya Ya, betul bisa kita kan dibantu Bapak. pengajuannya dari kita ke kantor. Kebetulan saya di kementerian kan. Jadi dari kantor saya mengajukan ke kementerian di Jakarta. Nanti bisa bantu Mbak ya dalam artian argumentasi bahwa memang ini RVL dan belajarnya secara online begitu. Betul. Akan kami Oke. bantu untuk izin belajarnya akan kami bantu ya Bapak ya. Dan mohon izin catatannya nggih Bapak. Jadi kami tidak membuka program PJJ. Program PJJ itu ada sendiri, ada lain lagi, bukan di dalam program RPL. Jadi nanti untuk keterangannya kita membuka program RPL, bukan PJJ atau program jarak jauh, begitu ya. Keterangannya Mbak ya. Tapi kalau RPL berarti otomatis kan, eh, harus offline juga kan? Begini Bapak, Karena jaraknya kan terlalu jauh kan. Saya Banjarmasin, anggap saja itunya di Unisula secara logika nggak mungkin dong saya mengikutinya secara offline begitu mengganggu oke, apa ya jam kerja begitu. Nah, betul. apakah itu nanti logis untuk penerbitan izin belajar itu? Baik, baik Bapak. Eh, jadi begini Bapak, walaupun nanti mahasiswa hanya mengikuti perkuliahannya online, itu diperbolehkan ya Bapak ya. Karena kan ya tidak mungkin nanti mahasiswa saya bekerja di misal nih saya bekerja di Kalimantan, terus saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. Tapi bagaimana saya harus kuliah offline? Insya Allah tidak akan ada case yang seperti itu Bapak. Jadi nanti Bapak hanya mengikuti perkuliahan online begitu saja. Dan untuk penyetaraan ijazahnya nanti untuk tampilan ijazah dan fungsi ijazah antara program RPL dan program reguler itu sama saja tidak akan ada bedanya. Begitu ya Bapak. Eh, iya Mbak, makasih banyak. Yang jelas mohon dibantu nanti kalau ada kendala untuk pengajuan izin belajarnya. Mungkin itu aja sih. Makasih banyak Mbak ya atas Baik. bantuannya. Kebetulan saya udah daftar hampir Ya, 2 minggu yang lalu udah daftar. Tinggal menunggu proses oke siap apa Bapak. asesmen begitu. Makasih banyak Mbak. Bapak sudah Assalamualaikum. asesmen apa belum ini ya? Belum Mbak, dijadwalkan tanggal 15 nanti. Oh, gitu. Ya, insya Allah nanti di tanggal 15 itu ada ada tes asesmen gelombang kedua, karena yang gelombang pertama itu sudah kami lakukan di tanggal 18 Januari 2025. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu lagi satu Mbak, dari beberapa mahasiswa yang alumnus di situ kemungkinan ya mungkin karena faktor usia atau itu kemungkinan kelulusan itu hampir 90%, 80% dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin kayak kita kan ada kendala eh, kerja ya waktu mungkin ya secara secara apa ya nggak mudah lagi lah dalam artian menangkap pelajaran tesis segala macam mungkin gagal nggak sih Mbak? Dalam artian Baik, dari baik, asesmennya TOEFL segala macam sedangkan kita nih ya pure ya untuk penyetaraan untuk kenaikan pangkat bukan untuk
jabatan begitu. Kalau di Mm. ASN kan paling untuk penyetaraan kayak kita mentok di 3B gitu ya. Ya, untuk penyetaraan kan mentok di itu kan sayang gitu untuk BPJS-nya, terus untuk penambahan apa ya lagi. Ya, Bapak. Jadi mungkin eh, kelulusan itu apakah ada juga pengalaman-pengalaman sebelumnya kendalanya penyebab tidak lulus itu apa? Apakah masa kehadiran online-nya yang jarang masuk atau bagaimana? Kan jadwalnya itu nanti seminggu setiap hari atau bagaimana Mbak? Atau sebulan itu beberapa kali? Terima kasih. Baik, Bapak, untuk perkuliahannya kita itu di jangka hari Senin sampai Jumat jam 18.00 dan 20.00. Jadi nanti dalam satu minggu itu Bapak tidak setiap hari kuliah. Jadi hanya beberapa hari saja untuk perkuliahannya, mungkin 3 atau 4 hari saja. Dan kemudian apabila Bapak mengikuti kelas di jam 6 malam, berarti selesai jam 8. Apabila Bapak mengikuti kelas di jam 8, berarti selesai jam 10 WIB, begitu. Mungkin akan saya langsung jawab ya Bapak ya mengenai gimana nanti ada nggak mahasiswa yang apa namanya presentase lulusnya itu bagaimana gitu. Akan saya jelaskan ya Bapak ya dari awal. Jadi Bapak Ibu nanti bisa maksimalkan ketika proses asesmen. Itu nanti asesmen itu ada dua. Yang pertama ada tes wawancara, itu nanti dilakukan 10 sampai 15 menit dan itu dijadwalkan insya Allah Hamin 3 itu Hamin 3 tes TPA dan tes asesmen itu sudah kami sampaikan di grup mahasiswa. Kemudian nanti di saat asesmen atau di tes wawancara itu Bapak Ibu nanti bisa maksimalkan mengenai latar belakang Bapak Ibu ini sebagai apa, kemudian punya sertifikasi apa saja begitu. Karena nanti di wawancara ini akan memberikan nilai tambahan untuk konversi Bapak Ibu di matkul yang sudah saya jelaskan tadi di semester 2 yang harusnya Bapak Ibu tempuh di program reguler karena di program RPL itu bisa dikonversi dengan pengalaman kerja atau sertifikasi yang dimiliki. Jadi nanti ketika pemberkasan dan ketika Bapak Ibu melakukan wawancara itu nanti bisa dimaksimalkan agar nilai yang didapat ketika konversi itu baik. Untuk minimal mendapatkan nilai itu B atau B plus begitulah. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan pemberkasan dan wawancara dengan maksimal, itu insya Allah akan mendapatkan IPK yang tinggi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian eh, apakah kehadiran dan mengerjakan tugas itu menjadi apa namanya menjadi eh, sebuah apa ya? Apakah berpengaruh terhadap kelulusan kami? Jawabannya iya. Jadi begini Bapak Ibu, alhamdulillahnya untuk Magister Manajemen, apabila Bapak Ibu memiliki halangan untuk mengikuti perkuliahan, Bapak Ibu nanti bisa izin langsung kepada dosen yang bersangkutan. Semisal, Ibu, saya malam ini tidak hadir perkuliahan karena ini alasannya begitu. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan materinya itu melihat di record yang sudah dosen dosen upload di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu tetap bisa melihat materi yang dosen share begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan ketinggalan materi yang Bapak Ibu tidak ikuti. Dan apabila Bapak Ibu memiliki apa namanya? Apabila Bapak Ibu memiliki halangan, misal nih, apabila kuliah itu kan biasanya on cam. Tapi kalau Bapak Ibu sedang berhalangan, mungkin bisa off cam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap mendengarkan, namun kita juga tidak meninggalkan kegiatan yang sedang kita jalani begitu. Yang penting Bapak Ibu nanti tetap melakukan presensi. Apabila tidak bisa hadir juga harus ada konfirmasi kepada dosen agar nanti tidak di alfa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penyusunan tesis bagaimana? Jadi begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan masing-masing mahasiswa itu mendapatkan satu pembimbing pembimbing tesis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih dari 13 guru besar yang sudah saya paparkan tadi, mungkin bisa milih eh,
saya pengen dosen yang ini saja, gini, 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 sesuai dengan konsentrasi yang saya pilih begitu. Itu diperbolehkan. Insya Allah untuk dosen pembimbing tidak akan menyulitkan mahasiswanya, ya, Bapak Ibu ya. Begitu, karena saya alhamdulillah juga merupakan alumni dari FE Unisula. Begitu, alhamdulillah untuk skripsi saya juga dipermudah karena tidak susah ketika bertemu dengan dosen. Nanti Bapak Ibu ketika bimbingan, sidang itu bisa dilakukan online saja. Begitu. Jadi apabila Atas kalian itu kurus like kayak itu kurusnya dulu. Jadi apabila nanti Bapak Ibu mengerjakan tesis, insya Allah akan dibimbing langsung dengan dosen pembimbingnya begitu. Namun balik lagi ke mahasiswanya, apabila biasanya kan antara mahasiswa dan dosen itu ketika mahasiswanya semangat, dosennya tidak semangat, mungkin akan terkendala, dan itu pun juga sebaliknya apabila dosennya semangat tapi mahasiswanya kurang semangat, itu juga juga akan memperlambat untuk apa namanya untuk menyelesaikan tesis tersebut. Jadi diusahakan apabila dosen semangat, mahasiswa pun harus semangat mengerjakan tesisnya agar di masa studi yang sudah diperkirakan yakni 12 bulan itu Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup Bapak Taufik? Oh iya Mbak, udah cukup. Terima kasih banyak. Mohon doanya aja, moga lancar semuanya. Iya, amin Bapak. Heeh. Sudah cukup ya Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Mbak Wiwi ada pertanyaan lagi dari Bapak Cahya dari Medan. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Cahya. Baik, selamat malam. Ye, Bisa Masya Allah mendengar dari suara Medan saya? Bapak. Iya, terdengar jelas Bapak. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Cahya. Ya, izin ada beberapa pertanyaan terkait untuk apa S2 ini. Yang pertama, berhubung saya punya dua gelar S1, itu bagaimana ya perhitungannya? Apakah ada atau enggak? Karena kebetulan saya juga lulusan dokter dari Unisula, juga lulusan sarjana hukum. Itu seperti apa nanti perhitungannya untuk di apa saat masuk ke program RPL ini. Terus yang kedua eh, terkait masalah ujian, bentuk ujiannya nanti modelnya seperti apa? Apakah eh, model apa, checkpoint ataukah model seperti apa? Mungkin mohon untuk dibagikan ke kami informasinya seperti itu. Terus yang ketiga terkait tadi kan ada pembayaran yang namanya matrikulasi ya. Nah, matrikulasi itu eh, tergabung menjadi satu bisa dicicil dalam bentuk 1 bulan atau harus terkes dulu yang matrikulasinya, khusus matrikulasinya seperti itu. Mungkin kira-kira itu pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak. Mohon izin sebelumnya Bapak, berarti Bapak ini sudah memiliki gelar S3 gitu. Belum S3, Nah, baru S1-nya 2 gelar. S1 saya S1-nya 2 gelar. S1-nya 2 gelar. Ini di sarjana hukum dan Dokter, dokter, dokter umum, lulusan Heeh. Unisula, sama sarjana hukum. Oh, dan sekarang ingin mengambil di program manajemen begitu ya Bapak ya. S2I. Oke, baik. Baik begini Bapak. Eh ini lulus di tahun berapa ya Bapak dua-duanya? Kalau SH-nya baru, cuman kalau apa dokternya udah lama, lama sekali. Oh, tapi Bapak sudah Masuk memiliki Unisula tahun pengalaman. 96 saya. Oh, sudah lama sekali Bapak itu. Iya, Iya, iya. Bapak ini sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun berarti ya Pak ya? lebih, lebih yang jelas lebih. Baik, baik. Baik Bapak, mungkin nanti pada saat pemberkasan itu, Mas, mungkin nanti pada saat pemberkasan Bapak nanti bisa melampirkan latar belakang studinya yang sudah Bapak tempuh. Ya, itu dari S1 kedokteran dan S1 hukumnya itu nanti bisa disertakan semuanya saja begitu Bapak.
Dan nanti pun Oh, ketika itu kan nanti ada upload ijazah, nanti Bapak bisa gunakan salah satu saja. Begitu. Heeh. Nah, nanti pada saat proses wawancara, Bapak nanti bisa ceritakan dengan eh, bentar. dengan tim Untuk asesornya. mohon maaf saya potong sebentar. Oke. Untuk ijazah nanti masukkan salah satu karena saya punya 3 ijazah jadi bingung malahan. Karena kan kalau Iya. kedokteran kan ada 2 ijazah tuh, sarjana Heeh. kedokteran sama profesi. Nah Iya. itu nanti yang uploadnya yang mana? Mungkin saya sarankan di sarjana hukumnya saja Bapak yang diupload. Nah, nanti untuk yang kedokteran itu bisa Nah, masuk ke bulan. kalau ya kalau sarjana hukumnya malah mungkin nggak cukup untuk ininya, untuk masa kerjanya, perhitungannya. Kalau dihitung loh ya, kalau dihitung dari lulusannya, bagaimana itu? Mohon izin Bapak. Jadi nanti pengalaman kerja yang kami akui itu diakumulasikan. Jadi dari awal Bapak bekerja sampai dengan saat ini, begitu. Jadi tidak hanya di Bukan terhitung dari lulusan bukan S1-nya dari ya, awal. Ya, dari awal dari Bapak awal. bekerja. Mm-mm, begitu. Oh, baik, siap. Mm, Begitu Bapak. Jadi nanti ketika Bapak di proses wawancara, nanti Bapak bisa jelaskan pengalaman kerja Bapak apa saja, kemudian latar belakang pendidikannya apa aja, begitu ya Bapak ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu tentang apa ya Bapak? Saya mohon maaf, bisa Model diulangi. ujian, Oh model ya, model ujiannya, ujiannya. Ini ujian yang Bapak maksud semesterannya seperti apa? ujian ujian UAS dan UTS-nya ya Bapak ya? Iya, Baik, iya. baik. Untuk UAS dan UTS itu tetap sesuai dengan prosedur Bapak. Nanti di RPL ini tetap ada UTS dan UASnya. Nanti bisa dilakukan secara online dan untuk deadline-nya itu bisa 1 kali 24 jam, bisa 1 minggu, begitu tergantung dosen pengampu mata kuliahnya. Nanti pun untuk ujiannya ini bisa dilakukan secara online saja. Jadi nanti Bapak tidak perlu mengikuti secara offline karena dilakukan secara online. Begitu. Mohon izin. Eh, saya masih belum menangkap bentuk bentuk ujiannya karena apa? Yang dikhawatirkan kalau kalau di tempat kerja saya saat ini itu kan koneksi ya, koneksi internet. Nah, Oh, ada ben- oh, gih, gih. bentuk Baik, bentuknya itu kalau umpamanya ada proses kayak tanya jawab langsung secara IC atau segala macam, mungkin akan tersendat-sendat. Makanya saya tanyakan secara detail nih bentuknya kayak apa nih ujiannya baik, baik, seperti Bapak. itu. Ya, ya, baik. Untuk bentuk ujiannya itu tertulis, Bapak. Jadi nanti entah itu tulis manual ataupun menggunakan Word itu sesuai dengan dosen ya, Bapak. Ya, tergantung dosennya. Namun tadi kan di video yang sudah saya putar itu nanti Bapak Ibu mendapatkan akses SIM. SIM Unisula namanya. Nanti Bapak Ibu bisa upload tugas, upload ujian itu di SIM tersebut. Namun biasanya apabila Bapak Ibu terkendala mengakses SIM, akan diberikan alternatif itu biasanya langsung kirim ke email dosen. Jadi tidak akan ada ujian lisan, hanya tertulis saja begitu. Untuk pertanyaan Terus ketiga, untuk sidangnya nanti, benar, baik. Mm-mm. Mbak, yang menyambung tadi yang disampaikan kan untuk tesis ada ujiannya. Ujian Iya. sidangnya seperti apa? Nggak apa lisan ataukah seperti apa itu nanti untuk tesisnya? Baik, Bapak. Untuk sidangnya itu kami ada dua. Yang pertama ada seminar proposal, yang kedua ada ujian seminar hasil. Itu dilakukan secara online. Nah, itu tidak ada ujian sidang tertulis ya, Bapak ya. Jadi nanti ujian sidangnya tetap lisan. Nanti akan ada dosen penguji, akan ada dosen pembimbing begitu. Nanti Bapak Bapak bisa mempresentasikan langsung di depan dosen yang sudah diplottingkan begitu nanti Bapak join join Zoom ataupun join Google Meet begitu. Nanti Bapak mempresentasikan hasil tesis Bapak, kemudian nanti kalau ada pertanyaan ya langsung saja bisa dijawab begitu. Baik, baik. Sudah cukup Bapak? Apa ada yang ditanyakan kembali?
Yang pertanyaan ketiga, Nggih, yang pertanyaan ketiga yang tentang apa ya Bapak? Ya mohon maaf. matrikulasi, matrikulasi. Oh iya, nggih, Itu kan matrikulasi. ada pembayar matrikulasi. Iya, Baik. Untuk matrikulasi begini Bapak. Jadi kan pembayar yang pertama itu melakukan biaya pendaftaran sebelum mengisi pemberkasan. Itu biaya pendaftaran itu sebesar 500.000. Kalau sudah itu akan ada pembayaran matrikulasi. Jadi Bapak Ibu nanti untuk matrikulasi itu dilaksanakan 2 sampai 3 hari saja. Itu dilakukan serentak dengan mahasiswa RPL Magister Manajemen. Dan untuk pembiayaannya bagaimana Mbak? Untuk matrikulasi itu juga bisa dicicil Bapak Ibu. Apabila nanti Bapak Ibu belum bisa lunas di sebelum mulai perkuliahan, nanti Bapak Ibu ketika mencicil, misal nih, Mbak, saya mau bayar SPP, tapi posisi Bapak Ibu belum melunasi matrikulasi. Berarti nanti yang Bapak Ibu bilang, saya membayar SPP, uang SPP itu akan kami alihkan untuk melunasi matrikulasi begitu. Jadi nanti urutan pembayarannya, yang pertama itu ada biaya pendaftaran, kemudian matrikulasi, selanjutnya SPP. Begitu. Paham Bapak? Ya. baik, Jadi baik, siap. apabila nanti apabila Bapak Ibu terkendala mengenai pembiayaan, nanti Bapak Ibu bisa dicicil, entah itu mau 1 juta per bulan atau 5 juta, begitu diperbolehkan. Kenapa kami memberikan rincian biaya? Ya, ini untuk memudahkan mahasiswa agar tidak keberatan di akhirnya. Soalnya kan untuk eh, jenjang S2 itu kami tidak memberikan keharusan mahasiswa ini harus membayar segini di bulan ini, tidak. Karena kami memberikan keringanan, makanya kami juga memberikan rincian biaya agar tidak keberatan di akhir. Makanya nanti di setiap bulan akan kami ingatkan juga untuk melakukan pembayaran begitu. Apabila Bapak Ibu memiliki kendala, ya bilang saja, Mbak, saya per bulan cicil 1 juta itu diperbolehkan begitu. Apakah sudah cukup, Bapak? Baik. Eh, satu lagi. Terkait G, G. itu kan ada wisuda. Wisuda memang diwajibkan atau Baik, bisa tidak ikut. baik, Bapak. Untuk wisuda di Unisula kami diwajibkan ya Bapak Ibu ya. Namun entah nanti Bapak Ibu bisa hadir atau tidak itu eh, tergantung masing-masing. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti secara online ataupun offline. Ya sekali-kali ke kampus masa iya kuliahnya online terus wisudanya masih online juga. Jadi nggak merasakan atau tidak melihat Unisula itu seperti apa begitu Bapak. Begitu. Ya, Bapak ini dari Medan ya baik. Bapak ya? Ya, Heeh. ya. Jadi Medan tapi masih ke arah Aceh, Medan itu pelosoknya, Sumatera ya, Oke. Sumatera Medan itu Utara. Sumatera. Jadi, mohon izin Bapak Ibu. Jadi Unisula itu sebenarnya kita sudah mempunyai cabang di Kalimantan, tepatnya di Pangkalan Bun. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin yang dari Kalimantan ingin mengikuti perkuliahan secara offline itu diperbolehkan. Ada beberapa mahasiswa nanti dosennya datang ke Kalimantan, begitu Bapak Ibu. Gitu. Hanya ada di Pangkalan Bun dan di Semarang ya Bapak Ibu ya. Untuk yang di luar jangkauan itu mungkin bisa mengikutinya secara online saja, begitu. Baik. Ya, Makasih. ya terima kasih kembali Bapak. Sudah cukup nggak Bapak? Ya, selamat malam Bapak Cahya. Mungkin bisa selanjutnya Mbak Uswah? Baik, Mbak Wiwi, kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Rizal dari Jakarta. Silakan, Bapak. Ya baik, bisa Selamat mendengar malam Pak suara saya Rizal. Mbak Uswa dan Ya, Alhamdulillah bisa ya halo, terdengar mohon dengan maaf jelas. saya belum bisa on cam. Ah, Ya, baik, mohon maaf saya belum bisa belum bisa on cam dulu. Mbak Wiwi, saya ada kurang lebih 3 pertanyaan yang mau saya coba pastikan. Yang pertama, berarti total untuk menyelesaikan studi Magister Management itu adalah 42 SKS ya. Nah, berarti semester 1 ada 21 SKS dan semester 2 yang kemudian itu dikonversi ke dalam RPL begitu ya, Mbak betul. Wiwi. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya adalah RPL itu kan dari asesmen tadi yang kita bicarakan ya. Nah, ini kan nanti ada Betul. portfolio, kemudian ada penyesuaian atau konversi lah kita
informasikan itu beberapa bukti hasil pekerjaan kita yang sudah kita laksanakan. Nah, apakah ini sifatnya variabel atau memang ini sudah sifatnya fix? Karena sorry, tadi saya coba buka. Nah, di semester 2 itu ada manajemen operasi, kemudian kepemimpinan perilaku organisasi, kewirausahaan, manajemen strategik, dan manajemen pengetahuan dan teknologi. Apakah ini yang kemudian harus memiliki portofolio? Artinya, berarti di mata kuliah yang semester pertama dari manajemen keuangan sampai ke publikasi, artinya ini bukan RPL yang dimaksud ya. Berarti ini adalah kuliah sistem pembelajaran murni, artinya tidak memerlukan RPL, karena LPL sebagaimana yang dimaksud adalah 5 mata kuliah ini aja yang di semester 2. Apakah itu maksudnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uh, ini mengenai konsentrasi. Kalau kita lihat, uh, ada mungkin kita familiar dengan MKDU, MKDF, dan MKDK, mata kuliah dasar universitas, mata kuliah dasar fakultas, dan mata kuliah dasar keahlian. Sementara saya menginginkan saya konsentrasi banget nih di MSDM gitu. Artinya kan saya butuh benar-benar kompetensi keahlian yang berhubungan dengan MSDM. Sementara yang perlu kita belajar adalah dari keuangan, pemasaran, dan kemudian ya ini sifatnya umum. Nah, maksud saya, apakah yang yang tadi saya sampaikan, jadi untuk konsentrasi ini sifatnya fix gitu. Karena sebenarnya bukan kita nggak butuh yang berhubungan keuangan pemasaran sih, mungkin itu bisa masuk ke dalam uh, apa sifatnya universitas atau fakultas. Tapi sebenarnya kita butuh SDM banget gitu ya, karena kan kita coba belajar juga bagaimana di metodologi penelitian harusnya kita sudah punya judul yang diajukan, mengingat nanti di semester 2 ini harusnya sudah mulai tesis. Jadi kita sebenarnya di semester 1 juga sudah mulai mengajukan yang berhubungan dengan bahasan tesis di MSDM. Nah, itu Mbak, maksud saya, apakah ini sudah fix, sudah variabel, apa sifatnya ini masih bisa perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ada lagi Bapak. Ya. Tiga terakhir tadi mengenai sidang. Kalau saya dulu di S2 hukum itu ada sidang terbuka dan sidang tertutup. Bahkan saya nggak ada seminar proposal. Seminar proposal itu hanya cukup diajukan kepala kaprodi, kemudian selesai itu langsung go ahead, ya kan gitu. Nah, pertamanya adalah sidang tertutup dulu. Setelah itu ada perbaikan, baru sidang terbuka. Nah, kalau tadi kan saya menyimak, yang pertama itu ada sempro, seminar proposal seperti halnya di S1 ya, sempro, kemudian sidang hasil akhir. Nah, berarti nggak ada sidang terbuka, sidang tertutup. Artinya, kalaupun memang itu memungkinkan saya untuk hadir offline, ya tentunya saya bersedia juga sih, karena memang kalau sidang sih memang sebaiknya mungkin saya perlu usahakan juga untuk hadir. Nah, berarti ini fix tidak ada 2 kali sidang ya. Ini hanya sekali saja yang terkait dengan hasil akhir. Itu aja. Jadi Mbak Wiwi ada tiga pertanyaan ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak atas pertanyaannya. Eh, Ya, yang pertama mengenai rekognisi konversi SKS-nya Bapak ya. Betul tadi Bapak sudah menjelaskan untuk RPL MMFE Unisula, kita hanya menempuh 27 SKS sesuai dengan peraturan pemerintahan yang pertama. Dan insya Allah di Maret ini kita juga menggunakan peraturan yang pertama tersebut. Jadi untuk beban SKS di semester 2 itu Bapak Ibu bisa baca itu merupakan mata kuliah yang general. Meliputi sebentar. Akan saya share screen kembali mengenai mata kuliah yang akan ditempuh di semester 2 regulernya ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah tertera di sini. Nah, tertera di sini. Di tabel semester 2, ini mungkin bisa dibaca, ini merupakan mata kuliah yang general. Bapak Ibu ketika sudah memasuki dunia pekerjaan, mesti akan ada namanya manajemen operasional. Kemudian Bapak Ibu juga sudah belajar mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi. Kemudian juga Bapak Ibu sudah
pernah merasakan kewirausahaan, kemudian manajemen strategi, dan manajemen pengetahuan dan teknologi. Makanya kenapa untuk peraturan setiap univ dan fakultas itu berbeda-beda, dan di FE Unisula, khususnya di Magister Manajemen, ini sudah ditetapkan nanti Bapak Ibu yang akan dikonversi itu di 5 mata kuliah di semester 2 ini. Ya, walaupun latar belakang Bapak Ibu ini berbeda-beda, ada yang dari jurusan hukum, kedokteran, kemudian ada yang dari pendidikan, namun nanti tetap yang dikonversi ini yang di semester 2 ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk yang kemudian Bapak Bapak Fajar tadi menanyakan mengenai konsentrasinya. Apabila saya ingin mengambil manajemen keuangan, kalau kita nanti mengambil konsentrasi di manajemen keuangan, berarti nanti pun pada saat mengajukan judul tesis itu kita berkaitan dengan manajemen keuangan. Namun, di sisi lain, kita walaupun mengambil di konsentrasi manajemen keuangan, kita juga tetap mendapatkan pelajaran mengenai manajemen SDM, pemasaran, metodologi penelitian, epistemologi Islam, dan mata kuliah yang lainnya. Namun, di manajemen keuangan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang lebih dalam lagi ketika Bapak Ibu mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Dan manajemen keuangan ini akan menjadi dasar nanti Bapak Ibu mengambil judul tesisnya, begitu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu mengambil konsentrasi manajemen keuangan, berarti nanti untuk tesisnya berhubungan dengan keuangan, begitu. Untuk yang pertanyaan kedua mengenai konsentrasi dan judul metodologi. Baik Bapak Ibu, di semester 1 ini terdapat metodologi penelitian. Di ini ada 3 SKS. Jadi nanti Bapak Ibu, metodologi penelitian ini Bapak Ibu akan merangkai bab 1 sampai bab 3 tesis. Nah, ini nanti akan menjadi sidang proposal tesis. Apabila nanti, jadi begini Bapak Ibu, nanti di semester 1 Bapak Ibu kan sudah mendapatkan metodologi penelitian. Nah, Bapak Ibu ketika sudah mengajukan judul di ini metodologi penelitian, nanti judul ini bisa kita teruskan untuk bahan tesisnya kita. Namun apabila Bapak Ibu ingin menggunakan judul tesis yang lain, itu tuh juga diperbolehkan. Begitu. Nanti bisa dibicarakan langsung dengan dosen pembimbing masing-masing eh, antara menggunakan judul tesis yang sudah diajukan di semester 1 dan berlanjut untuk tesis yang selanjutnya atau menggunakan judul tesis yang lainnya. Begitu. Jadi apabila nanti di semester 1 kan Bapak Ibu sudah merangkai tuh bab 1 sampai 3 proposal tesisnya di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan saja untuk langsung ke tesisnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu membuat proposal tesis lagi yang baru. Jadi nanti bisa melanjutkan dari mata kuliah yang Bapak Ibu ambil di metodologi penelitian. Begitu. Kemudian untuk sidang terbuka dan tertutup, baik Bapak Ibu untuk FE Unisula, alhamdulillah kita tidak ada tidak ada kata sidang terbuka dan tertutup ya Bapak Ibu. Jadi nanti sidang itu hanya dilakukan 2 kali. Yang pertama sidang seminar proposal dan kedua sidang seminar hasil. Jadi nanti Bapak Ibu sidang itu dilakukan 2 kali. Tidak akan ada namanya sidang terbuka dan tertutup. Dan untuk Bapak Ibu apabila ingin sidang di FE Unisula saja itu dilakukan ya hanya dengan mahasiswa, kemudian ada dosen pengujinya itu ada 2, dan dosen pembimbing, begitu. Namun apabila Bapak Ibu mengajukan untuk sidang di luar negeri, itu biasanya akan ada audiens yang ikut, begitu. Dan untuk pengujinya itu pun biasanya dengan dosen yang dari tempat dari luar negeri tersebut. Begitu. Jadi untuk pengujian itu bukan dari dosen Fakultas Ekonomi, tapi dengan dosen yang ada di luar negeri. Begitu. Dan untuk istilah terbuka dan tertutup untuk sidang di FE Unisula itu tidak ada. Begitu. Yang ada hanya sidang seminar proposal dan sidang seminar hasil. Begitu Bapak. Mungkin sudah cukup jawaban dari saya atau ada yang belum jelas? Baik Mbak, berarti untuk seminar proposal itu tetap di semester 2 atau di semester 1?
Untuk sidangnya di semester Eh, 2 men- Bapak. Di Oke, semester 2. berarti Heeh. oh baik, berarti sudah Jadi, menyelesaikan 21 SKS tadi ya. jadi nanti Bapak begini, untuk mata kuliah metodologi penelitian ini tuh hanya membuat saja. Nah, Baik, nanti baik, ACC dosen kemudian sudah tidak perlu sidang. Jadi nanti apabila ingin menggunakan judul yang dari semester 1 itu, Bapak Ibu diperbolehkan. Namun sidangnya tetap di semester 2 begitu. baik. Terakhir Mbak Wiwi, cukup jelas. Untuk Siap. publikasi jurnal itu berarti pakai Scopus ya? Yang tadi Baik, publikasi Bapak. artinya dari tesis kita, kemudian dibuat jurnal kembali, kemudian baru di-upload melalui Scopus itu ya? Begitu bukan maksudnya? Baik, Bapak Ibu. Untuk FM Unisula sendiri, alhamdulillah kita tidak mengharuskan mahasiswa harus publikasi jurnal di Scopus. Alhamdulillah kita juga punya eh, publikasi sendiri, jadi nanti bisa dipublikasikan di repositori Unisula atau di Sinta atau di jurnal yang lainnya. Jadi tidak menstandarkan Scopus, begitu Bapak. Baik, baik. Oke, baik. Siap, cukup jelas. Terima kasih, Mbak Wiwi. Oke, terima kasih kembali Bapak. Sudah cukup ya Pak? Iya, sudah cukup. Bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bapak. Selamat malam. Pak Rizal tadi, mohon maaf. Ayo Mbak Usah, mungkin Baik, bisa Mbak ya Wiwi. selanjutnya. Baik, Mbak Wiwi, sebelum kita beralih ke penanya selanjutnya, kita eh, beralih ke penanya dari kolom komentar terlebih dahulu ya, Mbak. Yang pertama ada dari Bapak Oke, Abdul silakan Muluk Mbak. dan Bapak Syam Pitrandani seperti itu. Dari Bapak Abdul Muluk itu ada pertanyaan semua online ya Mbak. Kemudian dari Bapak Syam itu ada dua pertanyaan Mbak. Yang pertama apa perbedaan akreditasi dari BAN PT dan Lamemba? Yang kedua cabang di Kalteng, Pangkalan Bun ini sejak kapan adanya? Gimana mekanisme kalau kelas offline di sana? Karena saya rencana pindah kerja ke Kabupaten Lamandau, Kalteng. Seperti itu. Baik, Mbak Wiwi silakan untuk saya dijawab. Baik, sebentar. Mbak Uswa tadi menanyakan di bagian yang dari Bapak Syams itu yang pertama tuh mengenai apa ya Mbak? Perbedaan antara akreditasi dari BAN PT dan Lamemba, Mbak. Baik-baik, ya terima kasih. Mungkin akan saya jawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan Bapak Muluk. Betul Bapak untuk perkuliahannya itu bisa dilaksanakan secara online saja. Bapak kan juga tidak mungkin meninggalkan pekerjaan yang saat ini dijalankan. Jadi nanti Bapak bisa mengikuti perkuliahan dari semester 1 dan semester 2 sampai lulus itu bisa dilakukan secara online saja. Begitu. Dan untuk Bapak Syams ini sepertinya sudah mendaftar, sudah melakukan biaya pendaftaran. Mohon izin Bapak, saya akan menjawab mengenai perbedaan akreditasi dari BAN PT dan akreditasi dari Lamemba. Mohon izin Bapak, kami di FE Unisula itu alhamdulillah sudah mengikuti sertifikat akreditasinya itu di tahun 2022. Kenapa kami berpindah ke Lamemba? Karena Lamemba ini merupakan lembaga dengan yang isinya itu sertif akreditasi dari bidang ekonomi manajemen dan bisnis dan akuntansi. Begitu kalau untuk Bank PT itu kan keseluruhan jurusan ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berfokus di akreditasi Lamemba itu karena em, lembaga tersebut isinya untuk program studi manajemen bisnis dan akuntansi begitu. Maka dari itu kita berpindah ke Lamemba bukan di Ban PT lagi begitu. Dan kita terakhir kali menggunakan Ban PT pun di tahun 2022 akhir, namun kan sebelum di bulan September begitu Bapak. Namun untuk program studi lain di Unisula kita masih menggunakan Ban PT karena ya lembaga akreditasi yang menyelenggarakan sertifikat akreditasi itu dari Ban PT begitu. Namun untuk yang ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi kita sudah menggunakan Lamemba begitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua mengenai apa ya tadi Mbak Uswah? Mekanisme kuliah offline di Oh, Pangkalan oke. Bun, Mbak. Baik, Seperti itu. baik Bapak. Untuk mekanisme perkuliahan offline di Pangkalan Bun, mohon izin menjawab ya Bapak ya. Jadi untuk perkuliahan offline di Pangkalan Bun itu akan digelar ketika mahasiswanya
ya tidak hanya satu saja, bisa dalam satu kelas, itu baru dosen menyelenggarakan perkuliahan offline secara langsung di Pangkalan Bun. Jadi, jadi apabila hanya ada mahasiswa 4, itu mungkin akan menjadi pertimbangan dosen karena kan hanya 4 saja. Nah, itu mungkin dalam apabila ada satu kelas di Pangkalan Bun, mungkin dosen akan menyelenggarakan perkuliahan langsung di Pangkalan Bun. Begitu, Bapak. Apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Bapak Syams dan Bapak Muluk? Baik, Bapak Syams dan Bapak Abdul, apakah masih ada pertanyaan kepada Mbak Wiwi? Dipersilakan untuk bisa langsung diinformasikan saja begitu. Baik, karena belum ada respon dari Bapak. Oh, Baik, baik. sudah cukup. Sudah ada respon ini, Mbak ya. Baik, Mm-mm. kita beralih Baik, ke ya. Terima penanya kasih atas selanjutnya ya, pertanyaan, Mbak. Bapak. Baik. Ye. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Bapak Fajar dari Bandung, Mbak. Silakan Bapak untuk bisa on mic-nya. Selamat malam, Pak Fajar. Halo, Ya. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Bandung ini. Ya, tapi bukan orang Bandung saya. Jadi, Oke. jadi ini ada pertanyaan ya, agak banyak sedikit. Yang Ye. pertama itu mengenai pengalaman minimum kan katanya 3 tahun. Itu saya mau tanya 3 tahun itu yang seperti apa ya? Soalnya saya kan pengalaman kerja di perusahaan itu 2 tahun, tapi di 3 industri yang berbeda. Nah, tapi saya juga punya pengalaman kerja magang dan juga ada part time juga. Kalau dijumlahkan semuanya udah 3 tahun lebih. Tapi kalau pengalaman kerja di perusahaan cuma 2 tahun. Nah, itu pertama, itu yang pertama. Itu dihitung apa enggak itu yang magang. Yang kedua itu saya kan sekarang kerja di tambang. Kalau di tambang itu kan 2 shift ya kalau saya. Jadi 12 jam gitu shiftnya pagi sama malam. Jadi kadang saya bisa shift pagi, kadang shift malam gitu. Itu nanti apakah akan berpengaruh buat ini saya kuliahnya berpengaruh nggak? Apa ada nanti kebijakan lain atau bagaimana? Nah, terus untuk ini semhas dan sidang itu kan saya pengennya ketika cuti. Jadi saya cuti itu per 2 bulan saya cuti itu saya pengennya semhas dan sidang pas cuti itu bisa di fleksibel nggak sama dosennya nanti untuk mengatur waktu dan jadwal sama sidang. Ya, terus eh, perta- yang keempat itu kan biayanya 35.500. Nah, itu saya lihat SPP-nya cuma bayar sampai bulan ke-10. Berarti kalau misalnya saya dalam bikin tesis itu eh, ada halangan jadi agak lebih lama daripada yang lain gitu ya, mungkin bisa jadi 13 bulan, 14 bulan. Itu pembayaran di bulan selanjutnya bagaimana? Karena kan di tabel tadi saya lihat cuma sampai di bulan 10 buat pembayarannya. Terus eh saya mau buat yang terakhir ini buat memastikan aja itu ini nggak ada KKL ya. Soalnya tadi saya lihat ada tulisan KKL-nya, tapi saya agak kurang jelas juga. Udah itu aja. Bapak, banyak sekali ini pertanyaannya Bapak, tapi tidak apa-apa. Insya Allah akan saya jawab dan mungkin akan bisa menjadi gambaran juga kepada calon mahasiswa lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak ya. Yang pertama akan saya jawab mengenai pengalaman kerja yang tertera itu minimal 3 tahun. Itu bagaimana? Jadi begini Bapak, izin bertanya Bapak itu freelance-nya sebelumnya di mana ya Bapak ya dan sebagai apa? Oh, saya dulu dari kan saya dari Undip ya, teknik perkapalan. Jadi saya punya pengalaman magang di Galangan tuh 2 bulan. Terus juga pernah jadi student ambassador di PT Hmm. Cicil lah, itu kayak pinjol gitu lah. Itu 1 tahun lebih. Nah, habis itu saya kerja di industri handphone, pabrik, terus tambang. Nah, itu totalnya cuma 2 tahun yang kerja full. Tapi selain itu saya punya sertifikasi juga kayak auditor segala macam saya punya sertifikasi juga gitu.
Baik, Bapak. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengalaman kerja itu diakumulasikan dari awal Bapak bekerja sampai dengan akhir. Ya, walaupun itu sebagai freelance, itu bisa dimasukkan, begitu. Dan untuk sertifikasi pun nanti Bapak bisa masukkan semua yang Bapak miliki agar nanti bisa menambahkan nilai eh, pada saat asesmen, begitu. Tapi nanti untuk surat keterangan kerjanya, Bapak nanti bisa lampirkan di tempat Bapak yang bekerja saat ini. Jadi nanti Bapak mengajukan surat keterangan kerja ke tempat yang bekerja saat ini dan untuk formatnya akan kami sediakan. Begitu ya Bapak ya. Dan nanti Bapak tidak perlu khawatir yang pekerjaan saya yang terakhir ini belum ada 3 tahun Mbak. Terus bagaimana? Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengalaman kerja itu bisa diakumulasikan dari awal Bapak bekerja sampai dengan saat ini. Begitu. Untuk Oh yang iya, kedua, eh, mm-mm. Bagaimana untuk perkuliahannya? Kan Bapak kan ada shift malam, shift pagi begitu ya. Baik Bapak, karena FE Unisula itu kita untuk kelas RPL itu dilakukan malam, jam 6 malam dan jam 8 malam. Terus bagaimana kalau shiftnya malam? Jadi nanti Bapak mungkin bisa mengikuti perkuliahan secara off cam, namun tetap join. Tapi apabila tidak memungkinkan, nanti Bapak bisa presensi dan minta izin, dan kemudian agar Bapak tidak ketinggalan materinya, nanti Bapak bisa melihat langsung di record yang sudah dosen upload di YouTube begitu. Namun apabila Bapak menginginkan, Mbak, saya tetap gak bisa kalau kuliahnya malam itu, tapi saya maunya pagi atau siang, itu tidak bisa ya Bapak ya. Jadi karena perkuliahannya itu sudah ditentukan malam, ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti Bapak bisa izin untuk off cam, kemudian bisa melakukan izin langsung kepada dosen dengan alasan tertentu begitu. Namun apabila Bapak nanti bisa join ya tetap join saja ya walaupun off cam begitu. Kemudian untuk sidang semhas dan seminar proposalnya apakah fleksibel? Jadi begini Bapak Ibu, untuk sidang itu kan kita bisa memulainya di semester 2 ya karena proses penyusunan tesis itu dilakukan di 6 bulan yang kedua atau di semester 2. Untuk penjadwalan sidang itu sebenarnya fleksibel Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, misal hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 8 Februari. Misal ini Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan di semester 2 ya. 8 Februari ini Bapak Ibu sudah ACC dosen untuk mengikuti sidang seminar proposal. Ya Bapak Ibu nanti langsung mengajukan ke tata usaha. eh saya sudah ACC dosen. Biasanya jadwal itu akan keluar kalau mahasiswa sudah memenuhi memenuhi ini apa namanya sih ya? Memenuhi kuota, nanti akan langsung diselenggarakan langsung sidangnya itu biasanya 3 hari setelah melakukan pengajuan di tata usaha. Namun apabila masih menunggu ya biasanya bisa sampai 2 minggu begitu. Ya terkait apa namanya kalau Bapak Ibu misal sudah dijadwalkan jam 9 pagi, tapi posisi Bapak Ibu ini tidak bisa mengikuti sidang tersebut, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan, saya di tanggal segini belum bisa mengikuti sidang, apakah bisa dijadwalkan kembali? Insya Allah bisa. Jadi nanti dari tata usaha itu akan memplottingkan kembali mengenai jadwal yang Bapak Ibu dapatkan di jadwal yang kedua apabila di penjadwalan pertama itu tidak bisa begitu. Jadi nanti tidak perlu khawatir misal saya sudah dijadwalkan jam segini tapi saya tidak bisa ya nanti bisa konfirmasi lagi agar dijadwalkan kembali sidangnya begitu. Kemudian biaya SPP-nya itu bagaimana dan pembayaran selanjutnya itu seperti apa? Baik Bapak Ibu sudah saya jelaskan untuk SPP tadi kan saya memberikan rincian biaya itu sampai bulan Desember atau bulan ke-10 gitu kan ya. Itu hanya sebagai rincian saja. Apabila Bapak Ibu nanti membayarnya itu sampai di bulan ke-12, itu diperbolehkan. Yang penting nanti sebelum wisuda itu Bapak Ibu sudah lunas biaya pendidikan dan sudah melunasi biaya untuk lain-lainnya. Nah, terus bagaimana kalau misal kan masa studinya hanya 12 bulan, Mbak? Terus kalau saya lulus di bulan 13 atau bulan ke-15 itu bagaimana? Baik Bapak Ibu, akan
dikenakan charge ketika Bapak Ibu melebihi 12 bulan. Jadi nanti untuk ketentuan biayanya itu per semester itu kena charge itu 1 juta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk KKL-nya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, untuk KKL itu ada di peraturan peraturan kementerian yang kedua. Itu ada 55 SKS dan sepertinya kita sudah fix di Maret ini kita menggunakan yang peraturan yang pertama. Jadi ya semisal pun kalau kita menggunakan yang peraturan yang kedua mengenai KKL, kalau Unisula itu KKL-nya kita ya memang keluar negeri Bapak Ibu. Namun untuk KKL apabila Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya itu bisa dikonfirmasikan saja begitu. Apakah sudah cukup Bapak Fajar atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak. Selamat malam. Baik, Mbak Wiwi, kita beralih ke pertanyaan dari kolom komentar dari Bapak siswa di Banda Aceh. Untuk tes TOEFL apakah online, Mbak? Dan yang kedua, apakah tes TOEFL itu bisa dilakukan dari lembaga Unisula atau boleh dari lembaga di luar Unisula? Seperti itu, Mbak. Baik. Pertanyaan dari Bapak siapa tadi Mbak Uswa? Mic-nya belum belum on, Mbak. Eh, ya, pertanyaan dari Bapak siswa di Banda Hmm, Aceh. baik. Seperti itu, Mbak. Bapak Siswadi ini sudah mendaftar, Bapak Ibu. Baik, akan saya menjawab untuk TOEFL. TOEFL itu dilaksanakan secara online ya Bapak Ibu ya. Kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semua kegiatan perkuliahan yang ada di FE RPL FE Unisula itu bisa dilakukan secara online. Jadi nanti tesnya online, KBM-nya online begitu. Kemudian apakah bisa menggunakan dari lembaga lain di luar Unisula? Begini Bapak Ibu. Jadi untuk TOEFL sendiri kita wajib menggunakan yang dibuka oleh kampus karena TOEFL ini bersifat menjadi syarat kelulusan di Universitas Islam Sultan Agung. Jadi nanti Bapak Ibu tetap mengikuti sertifikasi yang ada di Unisula. Kalau di Unisula itu namanya CILAT ya Bapak Ibu ya penyelenggara bahasanya. Namun apabila Bapak Ibu nanti misal di pretest tidak lolos, kemudian setelah KBM pun nanti post-testnya nggak lolos, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan sertifikasi yang ada di luar. Begitu. Namun yang pertama tetap harus mengikuti sertifikasi yang di Unisula. Tapi kalau sudah lulus yang di Unisula tidak perlu menggunakan sertifikasi yang di luar. Begitu. Baik, Bisa, Mbak. sudah. Bagaimana, Mbak? Baik, Mbak Wiwi, kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Arif Rahmadani. Untuk publikasi jurnal, apakah diwajibkan? Jikalau ada portofolio publikasi jurnal di Sinta 3, apa bisa diakui, Mbak? Baik. Baik. Izin menjawab ya, Bapak ya. Jadi Bapak Ibu apabila sudah memiliki portofolio eh, publikasi jurnal, Bapak Ibu tetap mengikuti publikasi jurnal yang ada di FE Unisula karena ini bersifat wajib. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan publikasi jurnal ini sesuai dengan judul tesis yang Bapak Ibu angkat begitu. Jadi nanti ini tetap wajib ya Bapak Ibu ya walaupun Bapak Ibu sudah memiliki publikasi di luar begitu. Baik, Mbak Wiwi, kemudian apakah jurnal di Sinta 3 apa bisa diakui? Begitu, Mbak Wiwi. Baik. Jurnal di Sinta 3 ini mungkin Bapak bisa lampirkan nanti untuk penambahan nilai pada saat publikasi begitu. Tapi untuk publikasi yang dari Unisula tetap wajib. Mbak Wiwi, kita beralih ke dua penanya terakhir yang Mbak Wiwi. Ya. Ada dari Bapak Yudo dari Lampung. Izin bertanya Kak terkait jam kuliah. Untuk penjelasan tadi, perkuliahan dilakukan di jam 6 sore hingga jam 8 malam. Dan jam 8 malam hingga jam 10 malam. Apakah maksudnya jika tidak bisa mengikuti di salah satu atau seperti apa seperti itu? Atau harus Baik. dua-duanya nih Mbak? Misalkan harus dua-duanya harus diikuti seperti itu Mbak.
Baik, Mbak Uswa. Mungkin akan saya jelaskan kembali mengenai sistem perkuliahannya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang dari peraturan yang pertama itu kan ada 7 mata kuliah yang harus Bapak Ibu tempuh di semester 1. Berarti dalam 1 minggu itu Bapak Ibu harus mengikuti pertemuan itu selama 7 kali. Namun jamnya itu tergantung pembagiannya nanti bagaimana. Misal di metodologi penelitian itu ada di jam 8, ya berarti hanya di jam 8. Begitu. Terus kemudian misal nih, di hari Senin ini, Senin itu di jam 6 ada perkuliahan manajemen keuangan. Kemudian di jam 6 ada manajemen keuangan, di jam 8 ada metodologi penelitian. Nah, Bapak Ibu tetap hadir di 2 jam tersebut. Karena kan ini mata kuliahnya beda. Bukan kalau misal apa namanya dalam 1 hari itu ada 2 mata kuliah itu tidak. Jadi nanti Bapak Ibu sesuai dengan jamnya begitu. Tidak bisa yang kalau saya ikut di jam 6 berarti saya tidak ikut di jam 8. Bukan seperti itu. Apakah sudah jelas, Bapak? Baik, Pak Yudo, apa masih ada pertanyaan lagi mengenai jam kuliah di Unisula atau sudah cukup? Sepertinya sudah ya Mbak Wiwi, sudah Ya, cukup menjelaskan seperti itu. oke ya. Terima kasih kembali Baik. Pak Yudo. Kita beralih ke penanya terakhir nih Mbak Wiwi dari Bapak Tolang Abidin dari Jambi. Silakan Ya, Bapak. selamat malam. Assalamualaikum Bapak Tulang Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi. Jambi hujan tidak, Bapak? Oh, Jambi hujan terus, Bu. Di Semarang ini saat ini tidak hujan, Bapak. Jadi hujan terus nih, masih diguyur hujan kayaknya Jambi. Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Baik, Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya Nggih. karena saya ini agak terlambat nih masuk tadi. Nggih. Soalnya ke Zoom. Yang pertama berkenaan dengan program RPL ini. Kan yang saya ketahui RPL itu ada tipe A sama tipe B ya. Nggih. Artinya ada yang RPL yang dihitung berdasarkan pernah punya pengalaman kuliah di di program yang sama, kemudian yang tipe B itu dihitung berdasarkan pengalaman bekerja. Nah, saya pernah kuliah di MM juga, itu sudah sampai semester 3, tetapi karena sesuatu dan lain hal, saya tidak dapat menyelesaikan kuliah itu. Ini bagaimana dengan kasus seperti saya ini? Apakah saya mesti mengikuti lagi dari awal semua mata kuliah itu atau bagaimana? Atau memang tetap seperti yang Mbak jelaskan tadi, hanya di semester 2 itu saja yang di RPL-kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya ini bekerja di bidang pemerintahan. Tentu ketika saya akan melanjutkan S2 agar ijazah yang saya peroleh nanti bisa dipergunakan untuk eh, kenaikan pangkat dan lain sebagainya proses administrasinya, kita nanti dibutuhkan izin belajar dari instansi kami. Uh, dan itu biasanya dari kampusnya itu diminta jadwalnya, diminta apanya lah, keterangannya gitu. Pak, apa itu nanti bisa dibantu untuk hal itu. Yang ketiga, kesibukan kerja barangkali Mbak, walaupun tidak tidur sibuk-sibuk amat, tapi kadang-kadang kalau sudah tua-tua gini ada sibuknya gitu kan. Nggih, Bapak. Apalagi perkuliahan ini dilakukan dengan sistem online ya. Saya di Jambi jauh kan online. Tentu biasanya kadang-kadang kelupaan, kadang-kadang apa lalai gitu kan. Nah, akhirnya kita seharusnya selesai 12 bulan, ini jadi 13, jadi 14, bahkan jadi 2 tahun. Atau bahkan bisa tidak selesai karena banyak kendala. Itu Nggih. itu Mbak yang perlu. Apakah nanti ini ada semacam apa ya, yang mengingatkan atau panduan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, karena kita ini tidak bisa tatap muka secara terus-menerus, artinya kadang-kadang untuk pelayanan bagaimana dengan adminnya. Adminnya biasanya saya pernah melihat teman-teman saya pengalaman di
kuliah online ini di tempat lain, itu memang untuk pelayanan adminnya sangat sulit ketika sudah masuk, sudah ada berada di dalam. Wah, itu repot sekali. Kita mau nanya ini, mau nanya itu. Hanya hari ini 2 minggu yang akan datang baru dibalas. Ini, ini sebelum ini akan menjadi pertimbangan kami sebelum kami mencoba untuk memasuki di MM ini. Nah, terima kasih. Barangkali itu saja dulu Mbak pertanyaan dari kami. Mohon penjelasan. Baik, iya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Tolang Abidin. Mungkin akan saya langsung jawab nih mengenai RPL tipe A dan tipe B. Mohon izin Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan program RPL ini kan di tiap universitas itu memang berbeda. Untuk di MM sendiri, kita belum bisa menyelenggarakan yang tipe A ataupun itu mengenai pengalaman kuliah di universitas yang sebelumnya, yang entah itu belum selesai ataupun hal lain. Dan untuk MM Unisula itu kita bisa menyelenggarakan RPL itu yang tipe B mengenai pengakuan pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki. Jadi berkait dengan transfer SKS itu apakah bisa? Mohon maaf Bapak Ibu, itu belum bisa karena RPL MM itu kita hanya menyelenggarakan yang tipe B saja. Namun Bapak Ibu nanti apabila memiliki transkrip di eh, di jenjang yang S2 yang di universitas yang sebelumnya itu nanti Bapak Ibu bisa lampirkan agar nanti bisa menambah nilai pada saat konversi begitu. Namun Bapak Ibu nanti tetap mengikuti perkuliahan dari semester 1 begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengenai izin belajar. Baik, mungkin karena Bapak Tolong Abilin tadi joinnya lambat, tadi juga kita sudah sampaikan mengenai izin belajar, insya Allah akan kami bantu karena dari awal pun kita sudah mempersiapkan mahasiswa RPL itu pasti sebagian besar dari instansi-instansi penting dan itu pasti membutuhkan surat izin belajar. Insya Allah akan kami penuhi se, eh, seperti dengan case yang sebelum-sebelumnya, alhamdulillah kita juga bisa memenuhi keinginan mahasiswa mengenai izin belajar dan lain-lainnya, begitu. Kemudian, apakah ada mengenai pengingat kuliah? Karena biasanya kan ada kesibukan kerja, kemudian kesibukan kehidupan, ya ada sajalah kesibukannya. Apakah ada yang mengingatkan kuliah? Jadi begini Bapak Ibu. Untuk perkuliahannya nanti, jadi Bapak Ibu akan dihandle melalui komunitas angkatan 81. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada komunitas, dalam komunitas itu akan ada grup per kelas. Nah, nanti ketika ada perkuliahan, biasanya itu di jam 7 pagi ataupun jam kerja itu biasanya dari admin perkuliahan akan mengingatkan ada kelas apa hari ini, begitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa fokus ke dalam grup kelas agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang update, begitu. Kemudian, apakah adminnya slow respon atau bagaimana gitu? Mohon izin Bapak Ibu. Mungkin biasanya karena adminnya itu slow respon, Bapak Ibu jadi merasa, wah, gimana ini caranya? Saya butuh ini sekarang, tapi kok adminnya slow respon bisa dijawab 1 sampai 2 minggu kemudian. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf karena apa namanya, biasanya kan mahasiswa kami juga tidak hanya 100-200, itu Bapak Ibu mungkin bisa menghubungi kami dari tim PMB, karena tim PMB kan hanya menghandle menghandle untuk biaya perkuliahan, kemudian PMB mahasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa japri ke tim PMB apabila nanti ketika japri admin perkuliahan itu slow respon. Jadi nanti akan kami forward langsung ke admin perkuliahannya agar agar apa namanya kebutuhan Bapak Ibu yang harusnya dijawab itu bisa terjawab langsung begitu. Dan insya Allah pun untuk case yang 1 sampai 2 minggu itu insya Allah tidak akan ada ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah dari kami akan mengusahakan mahasiswanya begitu. Apakah sudah cukup atau ada yang kurang jelas Bapak Tolong Bidin? Baik, terima kasih Mbak. Saya kira sudah cukup. Terakhir Pak, barangkali ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf Oke, dengan oke Bapak, silakan. ini berkenaan dengan biaya tadi Bu.
anu Mbak, apakah biaya yang sudah disampaikan, yang sudah tertera itu nanti eh, masih ada biaya-biaya lain, tambahan-tambahan lain, misalnya kan biasanya di tengah-tengah perjalanan itu ada biaya A, B, C dan segala macamnya. Dan juga dengan KKR itu tadi, saya sudah mendengar bisa dikonfirmasi kalau seandainya kita tidak bisa ikut KKR ke luar negeri. Nah, itu kalau misalnya kita konfirmasi bentuk kompensasi lainnya seperti apa? Mohon itu kita Baik, kasih. mohon izin menjawab ya Bapak ya. Karena insya Allah kami tetap menggunakan peraturan pemerintahan, peraturan kementerian yang pertama dengan 27 SKS yang tanpa KKL itu dengan rincian biaya itu 35.500.000 sampai dengan wisuda, insya Allah kita akan menggunakan eh, rincian biaya tersebut, Bapak. Jadi nanti tidak akan ada biaya di luar 35.500.000 itu. Begitu insya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu pun di 35.500.000 itu sudah mendapatkan kartu tanda mahasiswa, kemudian include juga jas alma mater begitu. Ya apabila nanti menggunakan peraturan kementerian yang kedua itu akan ada KKL ya Bapak Ibu mungkin akan langsung diinfokan. Namun insya Allah kami menggunakan yang peraturan pertama dengan rincian biaya itu sampai wisuda 35.500.000 gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Mbak, jawabannya. Ya terima kasih kembali Bapak Tolong Ambidin. Ada lagi yang menjawab? Iya, ada lagi yang bertanya atau bagaimana Mbak Uswa? Atau sudah cukup? Baik, untuk sesi pertanyaan dicukupkan sekian dulu ya Mbak. Oke, Kemudian terima kasih kepada Mbak Wiwi atas penjelasan dan juga jawabannya mengenai program RPL Magister Manajemen di Unisula seperti itu. kembali Bapak. Kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, jika masih ada pertanyaan bisa langsung dijaprikan ke admin ataupun jika ingin bertanya secara langsung mungkin bisa terlebih dahulu gitu untuk ditanyakan di sesi selanjutnya seperti insya Allah akan ada sesi rutinan mengenai program RPL nih, Mbak. Seperti Ya itu. untuk webinar, insya Allah akan Iya. ada webinar. Jadi bisa dikit terlebih dahulu, bisa di list nih pertanyaannya 1, 2, 3, 4. Nanti kalau semisal ada sesi lagi, bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Wiwi ataupun kepada pemateri yang lainnya seperti itu. Baik Mbak Wiwi, sebelum kita mengakhiri Zoom meeting pada malam hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata closing statement seperti itu Mbak Wiwi. Baik, baik. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Usah. Eh, Baik Bapak Ibu, mungkin sudah cukup ya mengenai penjelasan dan presentasi mengenai program RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula tahun 2025-2026 ini. Semoga kita eh, bisa berjumpa langsung di program Magister Manajemen FE Unisula dan Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Mungkin nanti eh, pada saat wisuda ataupun pada saat Bapak Ibu ke Unisula itu nanti bisa bertemu dengan kami dan semoga Bapak Ibu bisa join karena eh, tidak setiap periode kita membuka program RPL ini begitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada peraturan baru, entah itu periode depan akan dibuka kembali atau tidak. Jadi saya sarankan bisa mendaftar di periode ini. Kita juga belajar dari case yang sebelumnya di periode September 2024 itu biaya pendidikan hanya sampai 29.500.000. Namun di periode Maret ini sudah naik. Jadi apabila mungkin nanti di periode depan dibuka kembali programnya itu ti- em, tidak menutup kemungkinan akan ada kenaikan biaya. Maka dari itu saya sarankan bisa mendaftar di periode ini dan bergabung di RPL Magister Manajemen di angkatan 81. Begitu. Mungkin itu saja. Cukup bagus wah. Baik, Mbak Wiwi, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir dan mendengarkan dari pertama sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian saya selaku MC memohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan seperti itu. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya, Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uswa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.